Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Karel Kausar Barikelana dari kelas 2 FJTD. Di sini saya akan mensimulasikan penggunaan daripada motor stepper. Pendahuluan, motor stepper adalah salah satu jenis motor yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronik menjadi gerakan mekanis diskrit. Jadi gerakannya itu ya gerakan, cuman diskrit, des gitu. Gerakan motor stepper berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper memerlukan pengendali motor yang memegang pulsa-pulsa periodik. Kemudian prinsip kerja motor seperti motor DC, dia butuh tegangan, terus pergerakannya itu menghasil dari medan magnet. Kemudian kalau motor DC magnetnya tetap stabil, sedangkan kalau motor stepper ini motor tetap ada rotor, ada stator, ada rotor. Motor stepper bekerja untuk mengkonversi bit-bit masuk menjadi gerakan rotor. Bit-bit yang tersebut berasal dari terminal input yang ada pada motor stepper, menjadi kutub-kutub magnet dalam motor. Kemudian langsung saja hanya ini. Kemudian kita ke ini, rangkaiannya di sini ada potensio yang disambungkan ke VCC dan ground, kemudian diinputkan ke A0. Nah, kemudian ini ada driver motor stepper. Jadi sebelum motor stepper diperlukan ada drivernya terlebih dahulu, ULN 2003A. Kemudian ada ini disambungkan ke VCC. Sekarang kita ke program. Di sini kita lihat pertama perlu inisialisasi dulu stepper.h untuk menghidupkan ini, menginisialisasi motor stepper. Kemudian ada steps revolution, jadi satu kali putaran itu nilainya 200. Kemudian ada my stepper, jadi kita yang ngatur. Kemudian ada sensor reading, yang mana input analog read di pin A0. Kemudian ada INT motor speed. Nah, kemudian jika motor speed atau itu apabila motor speed lebih besar daripada 0, maka my stepper state speed, jadi kecepatannya kita atur. Nah, kemudian my stepper steps per revolution, jadi berapa banyak perputarannya gitu. Oke, kita verifikasi. Kemudian kita Ctrl A. Oke, kita jalankan. Nah, apabila nilai potensinya
semakin kecil, maka perubahannya semakin terlihat. Dia pergerakannya besar karena pelan, jadi bisa terlihat. Kalau kita tinggikan, yang ada hanya malah terlihat geraknya tidak besar. Jadi semakin kecil nilai potensio, maka pergerakannya semakin terlihat karena lambat, pelan. Oke. Kemudian kita ke motor DC. Nah, motor DC ini motor listrik, memerlukan suplai tegangan, arus, arah atau DC. Pada kumparan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik, ya, perputaran. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Nah, motor arus arah sebagaimana namanya menggunakan arus yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen yang dapat berputar, yaitu kutub magnet, kemudian ada dinamo, kemudian ada komutator. Kemudian pada proyek ini juga memerlukan transistor TIP122. Ini bahan yang kita butuhkan. Kemudian sekarang kita ke rangkaian. Motor DC. Oh, di sini. Nah, ini rangkaiannya. Kita perlu potensio disambungkan ke A0, kemudian ada ini transistor yang ini disambungkan ke ground, yang atas disambungkan ke di paralel, yang satu ke motor, yang satu ke dioda. Kemudian di sini ada resistor 330 ohm. Sekarang kita ke program. Di program kita inisialisasi terlebih dahulu. Ada float karena nilainya pecahan, kita masukkan ke pin A0. Kemudian langsung pin setup, transistor pin dijadikan sebagai output. Nah, kemudian ada value, port value analog grid, inputannya dari port pin. Kemudian ada juga analog write, transistor pin port value untuk output. Kita verifikasi. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini kita potensiometer kita kondisikan kecil terlebih. Kita nolkan. Nah, apabila potensi bernilai 0, maka tidak ada pergerakan di motor. Kemudian kalau kita naikkan, maka ada perputaran. Ini nilainya 15.
Kemudian kalau kita naikkan lagi lookup, apabila mendekati ke setengah potensio atau semakin besar nilai potensionya, maka tidak ada perubahan karena bebannya di sini terlalu besar. Apabila bebannya terlalu besar, maka outputannya potensio menjadi kecil. Kalau potensionya kita atur menjadi misal 11 atau lebih kecil lagi, maka perputarannya semakin cepat. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.